Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam memulai ibadah kita ini, kami berikan waktu kita berdoa sebelum kita memulai. Kita akan mulai ibadah kita, mari bernyanyi dari buku Ende nomor 39 ayat 1 dan seterusnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami
bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yakni dari titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian untuk titah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oh
Epistel pada Minggu Advent kedua hari ini bagi kita tertulis dalam Markus pasal pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca secara responsoria. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat kita. Hari ini Minggu 6 Desember 2020, warta jemaat kita yang pertama, jemaat yang meninggal. Pada hari Sabtu 5 Desember 2020 telah dipanggil Tuhan Bapak Situa Leonard Manutun Luban Tobing, tutup usia 87 tahun 4 bulan. Alamat dari Jalan Balikpapan nomor 42 Antapani, daerah 2 Antapani Arcamanik. Tuhan memberi penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, jemaat baru. Minggu ini kita mengumumkan telah menerima jemaat baru di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu keluarga Tagor Tambunan Porma Borumar Paung bersama dengan 2 anak, pindah dari HKBP Bengkulu Resort Bengkulu, tempat tinggal sekarang di Perum Mitra Dago Parahyangan Blok F14 Antapani. Nomor HP tertera, masuk ke daerah 2 Antapani Arcamanik. 3. Pesta Gotilon HKBP Bandung. Pesta Gotilon atau Pesta Panen HKBP Bandung telah berjalan dengan baik, yakni pada hari Minggu yang lalu. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Bapak Ibu yang terkasih dan simpatisan yang telah menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan melalui gereja kita dalam Pesta Gotilon atau Pesta Panen tersebut. Dan adapun hasil dari Pesta Gotilon akan dapat dilihat pada berita keuangan warta jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja kita perjalanannya ke depan. Keempat, mengumpulkan persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu yang akan datang, yakni Minggu tanggal 13 Desember 2020, pada semua ibadah kebaktian setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kita untuk keluarga Nyonya Rauman Tambunan Borusima Juntak, sehubungan dengan Bapak Baringin Tambunan yang telah dipanggil Tuhan pada waktu yang lalu. Kelima, menyaksikan iman atau Makatidakon Haporsiaun. Pada kebaktian kita hari ini pukul 10 WIB 6 Desember 2020 dilaksanakan menyaksikan iman Manang Makatidakon Haporsiaun gelombang 2, yakni kepada 15 orang pelajar SIDI tahun ajaran 2019-2020. Dan karena ada 1 orang yang belajar SIDI di HKBP Laguboti Resort Laguboti. Keenam, Sinode Godang. Pada hari Rabu 9 sampai 13 Desember 2020 akan dilaksanakan Sinode Godang HKBP
yang bertempat di Seminarium Sipoholon. Maka utusan dari gereja kita HKBP Bandung untuk mengikuti Sinode Godang tersebut, yakni Pendeta Resort kita, Pendeta Jason Simajuntak STH MM, dan Amang Situa WD Hasilain SE SH, Amang Albert Siregar SHMH, dan Pendeta Jonaren Purba sebagai pendeta fungsional di gereja kita HKBP Bandung juga akan berangkat untuk mengikuti pemilihan di Sinode Godang. Kita mendoakan agar Sinode Godang tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Yang ketujuh, bantuan ke HKBP Litong Nihuta. Gereja HKBP Litong Nihuta menyediakan kopi Lintong Nihuta sebagai jalan untuk mengumpulkan dana pembangunan gereja. Kita hendaknya dapat berpartisipasi untuk membeli kopi Litong Nihuta yang sudah nanti disediakan di depan pintu gereja kita seharga minimal 100.000 dan telah kita terima juga yakni melalui Bapak Hilmar Simajuntak dengan WA tertera. Demikianlah warta jemaat kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku Ende nomor 417. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus dan jemaat Tuhan yang juga ikut beribadah di rumah melalui live streaming kita saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan imunitas iman kita sehingga kita dapat melewati hari-hari kita di tengah-tengah pandemi ini. Firman Tuhan sebagai kabar baik diambil dari kitab Mazmur pasal 85 dimulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita memasuki Minggu Advent kedua, di mana di Minggu Advent kedua ini kita diajak untuk hidup di dalam kesetiaan dan cinta akan kasih Tuhan. Di Minggu Advent pertama kita diajak agar setiap orang percaya hidup dalam pengharapan. Dan pada Minggu Advent kedua ini kita diajak agar kita hidup di dalam kesetiaan dan kasih. Tentu dalam nats ini ada beberapa hal yang mau direnungkan agar kita bisa hidup di dalam kesetiaan. Yang pertama, pemazmur mengajak kita agar kita mau dan gemar untuk mendengar firman Allah. Jadi kunci kiat agar kita bisa hidup dalam kesetiaan dan kasih, kita harus gemar dan mau mendengar firman Allah. Karena di dalam mendengar firman Allah itu ada suatu kekuatan. Di dalam firman Allah itu ada sesuatu kekuatan yang melebihi kemampuan dari setiap orang. Ada kekuatan yang melebihi segalanya. Itu dikatakan jika kita gemar mendengarkan firman Tuhan, maka kesetiaan dan kasih akan berakar di dalam hati kita. Itu makanya Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya supaya manusia itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. 2 telinga supaya lebih banyak mendengarkan segala sesuatunya. Artinya di dalam realita kehidupan, manusia harus mau dan mau mendengarkan terkhusus akan firman Tuhan. Bamolo, kita nggak kebayang ya kalau mulut 2 diciptakan, telinga 1, bahwa nama kata sedak kesada pesimak kuda ta maul kita mengerajai bapak lemu 2 kan, iban susah susah. Tapi telinga kita 2 untuk mendengar. Dan mendengar pun harus ada filternya. Mendengar akan apa? Akan firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dosis kita saat ini. Apakah kita jauh lebih banyak mendengar hoax, mendengarkan gosip, mendengarkan sesuatu yang tidak berharga daripada mendengarkan yang berharga, mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak tahu kenapa telinga kita ini lebih respon, lebih sensitif dia mendengarkan gosip daripada mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah telinga kita ini lebih tajam dia mendengar sesuatu yang hoax, sesuatu yang tidak baik daripada sesuatu yang baik. Lantas ketika hal itu terjadi, lebih sensitif kuping kita mendengar hoax, mendengar gosip, mendengar yang tidak baik, maka kesetiaan dan kasih yang daripada Tuhan tidak akan ada hadir berdiam di dalam hati kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jangan pernah alergi mendengar firman Tuhan. Tetapi mari kita semakin gemar, mari kita semakin memfokuskan hidup kita akan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada mujizat. Di dalam firman Tuhan itu ada sesuatu kekuatan yang melebihi segala-galanya. Di dalam firman Tuhan itu ada sesuatu yang bermakna untuk kehidupan setiap orang percaya. Yang kedua dikatakan jika kesetiaan dan kasih ada di dalam hati kita seperti dalam Advent ini, kita diajak agar takut akan Tuhan. Tentu takut akan Tuhan ini menyadarkan kita ketidakmampuan kita.
Takut akan Tuhan menyadarkan keterbatasan manusia. Ay datong ay molo ay mamereng nagugudo hita mabiar. Anak tola pa ubah guguhiyad duy puang. Takut akan Tuhan ini menggambarkan bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bahwa Tuhan itu jauh lebih luar biasa dari kita. Dan tidak ada tandingannya. Dan ketika hal itu berakar di dalam hati kita, kehidupan kita takut akan Tuhan, maka kesetiaan dan kasih dari Tuhan akan berakar, bertumbuh dan kokoh di dalam hati kita, sehingga berbagai-bagai pencobaan mau menghantam kehidupan kita akan dapat kita lewati. Karena apa? Karena kita tetap setia dan kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu di Minggu Advent ini ya secara umum atau secara harafiahnya Minggu Advent itu persiapan untuk menanti Natal ya, kelahiran Yesus. Ya memang benar, kita mempersiapkan untuk perayaan Natal. Jadi namun makna yang sesungguhnya di Advent itu kita mempersiapkan bukan lagi hanya untuk merayakan kelahiran Yesus, tetapi kita sudah mempersiapkan hidup kita untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya kita diajak untuk mempersiapkan hidup kita untuk menanti kedatangan Dia ke dunia ini, seperti yang telah Dia janjikan di dalam iman percaya kita. Bahwa di Minggu Advent ini kita diajak agar tetap setia kepadanya, agar kita tetap memiliki kasih daripada Dia. Di minggu yang lalu kita diajak agar kita tetap berpengharapan dalam hidup. Di minggu ini kita akan diajak agar tetap setia dan memiliki cinta kasih yang daripada Tuhan. Demikian juga kepada anak-anak didik kami, pelajar siding. Tentu ini adalah momen yang berharga kepada adik-adik kami semua, anak-anak kami. Karena pada saat inilah momen bahwa janji orang tuamu kepada gereja telah dipenuhi. Karena ketika kamu dibaptis dulu, orang tuamu berjanji kepada gereja, kepada Tuhan, bahwa Dia akan setelah kamu beranjak dewasa, kamu diberikan kepada gereja agar gereja memberikan pengajaran akan iman kepada mereka, sehingga diberikan 1 tahun, setelah mereka dibimbing 1 tahun dan dinyatakan kamu ini sudah dewasa dalam iman, maka tanggung jawab orang tua terhadap janjinya ketika dibaptis telah selesai. Itu teh amanginang dingot tamu dape pada muna tiki mabuat posa-posoi nauludo hamu mabuat danakon tu bagasan nani haporsia muna nauludo hamu mabuat danakon tu pengajarian halak Kristen Protestan nauludo. Kita ingat Kristen Protestan ido padamu. Jadi tanggung jawabmu na doa mang inang dohoti tasude bahwa anak-anak ini akan beribadah di Huria Kristen Protestan. Jadi tanggung jawab itu, dan itu janji kepada Tuhan ketika membawa anak-anak dibaptis. Untuk itu kepada anak-anak kami semua, tentu nats ini menjadi berharga bagi kamu semua, bahwa dengan memfokuskan hidup untuk mendengar firman Tuhan, maka kebahagiaan akan ada dalam hidupmu. Dalam bahasa Batak, molo tinggil si pareo mi manangihon hata ni debata hasatiaon lasni roha doho dame mian dingulun. Ketika kita memfokuskan hidup kita kepada firman Tuhan, maka akan ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang lain di dunia ini, yaitu kekuatan dari Tuhan. Dan tetaplah takut kepada Dia. Nanti akan diberikan firman Tuhan kepada kamu satu-satu ayat, dan itulah kekuatan bagi kamu. Dan pada saat ini nanti kamu dinyatakan dewasa dalam iman. Lantas setelah orang tua
kamu begini, yang gak usah disuruh-suruh lagi kita kan berdewasa. Oh tidak. Artinya dewasa dalam iman itu bahwa kamu telah bebas dan mau menentukan, sudah bebas menentukan mana jalan yang harus kamu lalui, jalan mana yang harus kamu lewati sesuai dengan firman Tuhan yang telah diajarkan kepadamu. Dan pada saat ini kamu dinyatakan dewasa dalam iman, berarti kamu telah bebas untuk menentukan dan memastikan keteguhan imanmu, bahwa imanmu tidak akan goyah walaupun banyak cobaan dan tantangan untuk menggerogoti imanmu. Tetapi karena imanmu telah dewasa, maka imanmu tidak akan tergoyahkan. Imanmu tidak akan kamu gadaikan dengan pasangan hidup nantinya. Imanmu tidak akan kamu gadaikan dengan tawaran-tawaran pekerjaan bagimu nantinya. Sangat disayangkan, banyak orang-orang yang sudah dinyatakan dewasa dalam iman, teguh dalam iman, tetapi dia menggadaikan imannya karena pasangan hidup. Dia menggadaikan imannya karena tawaran-tawaran yang menggiurkan akan pekerjaan dan penghasilan-penghasilan yang lain. Firman Tuhan menekankan, mengajak kalian semua anak-anak didik kami, jangan pernah gadaikan imanmu. Kamu saat ini dinyatakan dewasa dalam iman, tunjukkanlah itu kepada dunia ini bahwa kamu anak-anak Tuhan sejati yang memang benar-benar mencintai dan hidup di dalam kesetiaan dan kasih dari Tuhan. Terberkati anak-anak kami semuanya, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidupmu, dan firman Tuhan nantinya yang akan diberikan kepadamu itulah menjadi pelita dalam hidupmu. Demikian juga kepada seluruh orang tua. Melodung di doa amang inang matoras nasida di haporsiaun sotung gabi pasobuhamu. Tetap orang tua membimbing. Tanggung jawab gereja telah selesai dan pada saat ini dikukuhkan dan diberikan kembali kepada orang tua. Maka gereja dan orang tua bersama-sama membimbing anak-anak ini agar anak-anak ini nantinya menjadi anak-anak kesayangan yang dikasihi oleh Tuhan. Margugu mahamuate akan atoras jala posdoroha mardongat Tuhani natoras dipargugui jala bui mengajari akayanak kotaon gabeda danak nahasea diadupan ni natorasna diadupan ni jolmaun diadupan ni portibion terlumubi diadupan ni debata. Demikian kepada kita semuanya, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih yang beribadah saat ini dan yang beribadah di rumah. Marilah kita mencerminkan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Dia gemar, dia memfokuskan hidupnya untuk firman Tuhan, dan dia tetap takut akan Tuhan karena dia tahu hidup di dalam Tuhan dan takut di dalam Tuhan akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Di minggu Advent ini, mari kita hidup di dalam kesetiaan, di dalam kasih, dan hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Terberkati Bapak Ibu, dan kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Demikian yang beribadah di rumah, didongani Tuhan Mahita Salhuna. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami yang mengingatkan kami agar kami tetap hidup di dalam kesetiaan, selalu gemar untuk mendengar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang sangat dahsyat, sehingga dengan firman-Mu kami dapat hidup bertahan di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan dan berbagai-bagai sesuatu yang menghalangi hidup kami. Terkhusus di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya dengan kekuatan dari firman-Mu yang mengalir di dalam hati kami sehingga kami dapat bertahan hidup dan mampu melewatinya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai dewasa dan orang tua. Kiranya ya Tuhan berkati hidup mereka. Bagi orang tua, kiranya segala aktivitas pekerjaannya Tuhan langgengkan ya Tuhan. Bagi anak-anak yang masih sekolah, yang mau menyelesaikan studinya, berkati mereka ya Tuhan.
bagi anak-anak juga yang mau mencari pekerjaan, bagi jemaatmu juga yang mau mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kami tahu ya Tuhan, segala berkat ada di tangan pengasihan-Mu. Oleh sebab itu bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan perlihatkan kepada mereka. Tuhan Allah Bapa kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan, yang dirawat di rumahnya. Perlihatkanlah kuasa-Mu ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini. Dan kami juga mau berdoa untuk keluarga yang sedang berduka. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu. Kiranya di dalam dukanya Tuhan menghiburnya, dan penghiburan-Mu yang menguatkan seluruh keluarga yang berduka saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, bagi jemaat-Mu yang berpengharapan, secara khusus pengharapan akan keturunan, kiranya Tuhan jawab kerinduan dari jemaat-Mu akan keturunan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu akan Tuhan berikan kepada mereka. Pada saat ini juga kami mau mendoakan kondisi negara kami. Pada tanggal 9 Desember nantinya akan diadakan pilkada serentak. Kiranya pilkada serentak dapat berjalan dengan baik, dan kiranya seluruh rangkaian pilkada dapat berjalan dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang mencalonkan mungkin wali kota, bupati dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Secara khusus kami mau berdoa buat saudara kami Poltak Sitorus dan wakilnya Semajuntak yang sekarang mencalonkan diri sebagai Bupati Tobasa dan wakilnya. Berkati mereka ya Tuhan. Kiranya kerinduannya Tuhan jawab. Dan kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa-Mu, maka segala sesuatu yang mereka rindukan dan kami harapkan dapat terkabulkan oleh-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Secara khusus anak-anak-Mu saat ini yang akan menerima peneguhan sidi. Berkati anak-anak-Mu ini, teguhkan hidup mereka agar hidup mereka tetap setia kepada Engkau. Dan kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa-Mu, maka anak-anak ini menjadi anak-anak yang Tuhan senangi, anak-anak yang tetap mengandalkan Engkau. Berkati para orang tua ya Tuhan, agar tetap setia mendidik membesarkan anak ini, agar anak-anak yang akan menerima peneguhan sidi nantinya tetap anak-anak kesukaan Tuhan. Berkati segala pekerjaan dari orang tua dan anak sidi ini, segala aktivitas hidupnya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, terkhusus akan program gereja-Mu. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu seluruh rangkaian program kegiatan gereja-Mu agar dapat berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur kami telah selesai rapat huria pada tanggal 5 kemarin. Kiranya seluruh kegiatan di tahun 2021 Tuhan sempurnakan dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk kegiatan gereja-Mu HKBP. Pada tanggal 9 sampai 13 Desember nanti akan diadakan sinode godang HKBP, sinode godang periodisasi. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah sinode tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan penuh damai. Demikian juga kami yang akan berangkat, seluruh peserta sinode yang akan berangkat ke Sipoholon. Kiranya di dalam lindungan dan naungan Tuhan agar semua peserta dapat tiba di Sipoholon dengan selamat dan dapat pulang ke tempatnya masing-masing, dapat tiba dengan selamat dan dapat bertemu dengan saudara-saudaranya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terimalah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Thank you.
Satu. Iya. Iya, rapat. Hurian itu hatah di bagasan Kristus Yesus noeng masuk mahita tu acara makatidakon hatah persiaon mari de mahita sian buku de nomor 140 ayat 2 doho ayat 3 di ayat 3 jongjong ma natoras doho naneng makatidakon hatah persiaon mari de mahita. Jongjong saluhut nana toras do parjuma dua. Mar hite guar ni debata ama anak dohot tod di parbadia. Amin. Hamu ale natoras ni dak danakon di ida hamu yanakomuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulo madok mulyate hamu sadario tu debata ala ni sudi asini rohana naselaun. Ai di pangulu nasida rasi rasa nuaing jalasanga di boto nasida hatan di debata dohok dalan Tuhan nguluan. Alai tamado ingotom muna sadarion. Aka pabahena muna tuaka anokom munaon. Aidang dilehod debata aka dak danako Tuhamu. Asa adong donga muna mangula ulau sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihutton hatani debata. Ido bahena dilehon. Ditangyakon hamudo ganupari anakom muna naselaon asa unang mago nasida molo dihilala hamuno aeng hurang ni pabahena muna taringo tuaka yanakom munaon tamau duka mutu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita alia manami ama ni nasa natarguar ama di banua gijang dohok di tanoon. Sai tangi hom matang yang namion jakom ma akadak danakon gabe yanakommu asi maroham lehom matod di parbadiai turuhan nasida asa gabe sisiamu nasida ro di saliling-lilingna molotung nahurang pabahenan namin naselau tu nasida sai se samai sai unang matargasip nasida
jala unang loas mago manang ise nasida binahin ni pangalahu nami i. Asi maroham sahat tutangamu mana sida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul ma natoras. Hamu akadak danak nahinaholongan ni debata. Najongjong do hamu nuaing dijolo ni debata nama mereng torus tu bagasar rohamuna. Dohok dijolo ni huriaun. Nunga diboto hamu lomo dohok sogo ni rohan ni debata. Dang tarbahen hamu be marsidalia sogo diari paruhumani. Molo ingok rohamuna diaka ari ningulumuna naung salpui. Tama madok mulyate hamu tu debata ala ni asini rohana. Jala molo diingot tamu aka pabahenamuna nasoture. Ima naeng neang dohok langgus ni rohamuna tu natorasmuna. Ro disaluhuk dosamuna. Tama marsa be hamu sadarion marningoti. Buan hamuma luhukna tu debata. Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna nause humokok pardosa namanopoti dosana alai paubah hamu marohamuna uhut pukka hamuma parange nai baru olak ni sadarion asa dalanam muna dalan naguguti namarhapatean Tuhan uluan saliling nililingna atong alusi hamuma nahusukunot tuhamu dijolo ni debata dohok dijolo ni akadongan na pungu dison di parhatu turohamdo hata ni debata na ginuruhommo na selaon holanido dalan Tuhan nguluani alusna di parhatu tu rohakudo na paduahon olo doho sian nasa roham tumudal ho saluhu dosa jala olo doho tujulu anon mangihuton hata ni debata ro di hasusuda ni bohalmu alusna na olo doau na patuluhon olo doho makanguluhon haporsiaon na sitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon na tarsurak di padan na rubi doho di padan na baru alusna na olo doau atong marpadan do hamun waing doho debata na badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningok saluhu nai asalam hot hapor siau muna martangiang mahita ale amanami jala debata nami suru matot dim parbadia turohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus uleho kami marohanami bahen inganamu olak nion rodi saliling nililingna surat to jala sahabi matusi sude naung huoloi hami sasudena sai paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sogot manangise sian hamion tugu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo ha porsia munai rak mahamu maka tidak kosa au porsia duaya Mari dimahita sian bukuede nomor 150 ayat sada. Anak-anak bersiap untuk ke depan.
Hata si paingot di si Maria Francisca Christina Boru Samosir, say unang ma mohop ate-atem mida aka parjahati, jala unang mangiburu ho mida aka si ulahon hajukingon. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tersurat di Pesalmen manang Mazmur bidu 37 ayat 10 sada. Saibur jumaho rasi rasa mate, dungili honoku matuho tupal hanguluani, parangihon mahatani di batana ginuruhonmu, ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Grace Uli Brigita Simbolon, Kolose 2 ayat 3. Di bagasan ibana do buni saluhut habisuhon, dohot parbinotoan na arga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tuppal hanguluan, parangeon mahatani debata, na gini rohonmi ay ido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhan di bata amat tai, dohon sian anak Tuhan Yesus Kristus doh siap terus berbahagia. Sai didongani mahamu maralon nasa naja, jala dipargugui mahamu patu pahor nasa nadinda. Amin. Hata si paingot di si Yohana Melita Felisa Borudamanik, ia di bagasan hataido hanguluan, laus hanguluanido panodang ni hajol maun. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tersurat di Yohanes bidusada ayat 4. Saibur jumaho rasira samate, dungili honoku matuho tuppal hanguluani, parangihon mahatani di batana ginuruhonmu, ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Elizabeth Anjuau Anbetlop Silaen, Matius 5 ayat 5. Martua ma nalabok roha, ay teonon nasida do tanoon. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saiburju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tuppal hanguluan, parangeon mahatani debata, na ginironmi ay ido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhan di bata amat tai, dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot siap terus berbahagia. Sai didongani mahamu maralon nasa najat, jala dipargugui mahamu patu pahon nasa nadinda. Amin. Hata si paingot di si Moria Augita Nelta Borohotapea, atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debatana gugui, asa dipatipo hamu ditikinai. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Saibur juma horasi rasa mate, dungili honoku matuho tuppal hanguluani, parangehon mahatani di batana ginuruhonmi, ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Naya Rahel Kristianti Nabi Tupulu, Pesalmen 110 sia ayat 105. Hatamido sulu-sulu ni pattu, jala hatiuron di dalakku,
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sai burjuma ho rasira samate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan, parangeon mahata ni debata, naginiron mi ay ido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhan di bata amatai, dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohok siat bagi perbaikan. Sai di dongani mahamu marah, lagi pergugui mahamu pati paham nasa. Amin. Hatasi paingot di si Jessica Naomi Boru Raja Kukuk, ai jaloon muna dosa luhut nasa napi nangido muna di tangiang muna, anggo na porsea hamu. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tersurat di Matius bidu 21 ayat 22. Sai burjuma horasi rasa mate, dungili honoku matu hotupal hanguluani, parangihon mahatani di batana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Laurentia Priscilla Magdalena Sihombing. Poda pitu ayat 2. Sai paingot-ingot akka tonaki asa mangoluho, jala ramoti patiki songon anak ni matam. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Sai burjuma ho rasira samate, dungi leonokku matuho tuppal hanguluan, parangeon mahatani debata, naginiron mi ay ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhan di bata amatai, dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohok siat bagi perbaikan. Sai di dongani mahamu marah lahon najat, jala di pargugui hamu pasu pahon nasa nalingkan. Amin. Hatasi paingot di si Anggita Naomi Boru Sinaga, gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tersurat di Lukas 6 ayat 30 onom. Sai burjuma horasi rasa mate, dungili honoku matu hotupal hanguluani, parangehon mahatani di batana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Theodorolas Jeremi Silalai. Jeremia 10 ayat 7. Tuhan di bata amatai, Alai martua mabawa na marhaposan tu Jahoba, jala Jahoba hapurusanna dibaen. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sai burjuma ho rasira samate, dungi leonoku matu tupal hanguluan, parangeon mahatani debata naginiron mi, ai ido hanguluan. jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata amatai, dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, sai di dongani mahamu marah lahon, jala di pargugui mahamu pati paham. Amin. Hatasi paingot di si Kevin Meliano Tumanggor, martua maganuk na makabiari Jehovah, na marparange diaka dalan nai. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Tersurat di Pesalmen bidu 120 ayat sada. Sai burju mahorasi rasa mati, dungili honoku matuhotu pal hanguluani, parangehon mahatani di batana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Cristian Ronaldo siahan. Matius pitu ayat pitu. Pangido hamuma saina leonon nado tuhamu. Lului hamuma saina jupangat do hamu. Tuktuki hamuma saina ukapan nado dihamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi leonok kumato tupal hanguluan, parangeon mahatani debata na ginirion mi, ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan di bata amat tai, doh sian anak Tuhan Yesus Kristus, doh sia to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargugui mahamu patupahon na sanadenggan. Amin. Hatasi paingot disi Ian Suryadi Timoti Hutajulu, Omma patiku, naing ma marsi haholonga kamu, songon ahu nama kaholongi hamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tersurat di Yohanes bidu 15 ayat 12. Sai burju mahorasi rasa mate, dungili honoku matu hotupal hangoluani, parangehon mahatani di batana ginuruhon mi, ai ido hangoluanmu. Hata si paingot disi Peter Giovanni Partogi Simbolon. Matius 5 ayat sia. Martua masibay dame ay guaro donasida anak ni debata. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi leno kumatuho tupal hanguluan. Parangeon mahatani debata na ginirion mi, ai ido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan di bata amat tai, doh sia anak Tuhan Yesus Kristus, doh sia to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargugui hamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hatasi paingot disi Benyamin Gemilang Sitopul, alai manangise na manangihon ahu, marsonang-sonang maibana maringanan, jala sonang rohana maradopon haguduron dohot jia. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tersurat di Poda bidu sada ayat 30. Sai burju mahorasi rasa mate, dongili honoku matu hotupal hanguluani, parangehon mahatani di batana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Jalo mamuma pasu-pasu sia Tuhan di bata amat tai, do sian anak Tuhan Yesus Kristus, do sia to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargugui mahamu patupahon na sanadenggan. Amin. Tatangi hemma
Kor Virtual Pelajar Sidi. Noeng tahun 25 cara pengumuman 10 pelajar Sidi terbaik. Di gelombang pertama sudah ada 5 orang, yaitu terbaik 1, 2, 5, 9, 10. Di gelombang kedua ini ada 5 orang lagi, yaitu terbaik ke-8, ke-7, ke-6, ke-4 dan ke-3. Dan kami harap bagi anak-anak kami yang dipanggil nanti maju ke depannya. Terbaik ke-10 dan ke-9 itu di gelombang pertama, terbaik ke-8 di gelombang ini. Terbaik ke-8 Jan Suryadi Timothy Hutajulu. Sini. Sini. Terbaik ke-7 Anggita Naomi Sinaga. Terbaik ke-6 deg-degan enggak ya? Soalnya ini laki-laki, jangan harap perempuan ini. Terbaik ke-6. Terbaik ke-6 Benjamin Gemilang Sitompul. Ini tinggal 2 lagi nih.
ya. Terbaik keempat. Terbaik keempat Naya Rahel Kristianti Napitupulu. Ini tinggal satu lagi ini. Enggak mungkin kalian semua yang milikinya. Terbaik ketiga. Jadi terbaik ketiga, keempat di grup ini, keenam, ketujuh, kedelapan. Terbaik ketiga Elizabeth Anjuau Borusilain. Jadi ada 5 orang pelajar CD terbaik di gelombang ini. Anak-anak kami bisa tepuk tangan aja kita tokai kota. Ta tutup mah para minggota do ulauta jongjong mahita sudi marede mahita sian 150 sada ayat sada 150 sada. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.